kita tuh kenal yang namanya high functioning depression. Oke. Kalau pernah dengar. Jadi masalah-masalah yang muncul di sosial dia, di luar pekerjaan gitu ya. Kalau saya hubungannya nggak baik dengan Mbak Kia, aduh, saya pasti insight-nya adalah ternyata yang kita lakukan gitu ya, Gensi itu ternyata Fresh People, selamat datang di Fresh Talk, podcast obrolan santai. Nah, kali ini hostnya mungkin pernah lihat ya di webinar Fresh Mind. Ini ada aku, Rizky Adinan Adani. Mungkin teman-teman bisa manggilnya Kia gitu ya. Nah, podcast pada hari ini, pada kali ini tuh seru abis loh teman-teman. Karena ini tuh menjadi perbincangan hangat, perbincangan yang ada di kantor maupun di sosial-sosial gitu ya. Terutama di kalangan Gen Z ya gitu, milenial juga udah agak-agak menyerimpit nih. Jadi topik pada hari ini tentang kesehatan mental atau mental health. Nah, di sini juga sudah kedatangan narasumber kita yang luar biasa ya, karena beliau ini banyak banget menangani proyek terkait dengan kesehatan mental, betul ya? Betul. Nah, background dari beliau ini juga di psikologi, betul ya? Iya, kebetulan psikologi. Oke, jadi sebelum beliau aja, ini kita kenalan dulu ya. Jadi di sini ada Mas Yoga Padma, atau biasa kita panggil Mas Yoga. Oke, halo Mas Yoga. Halo Mbak Kia. Mungkin boleh kenalan sedikit ya. Mas Yoga tuh sekarang di Fresh Mind posisinya sebagai apa? Dan belakangan ini tuh lagi banyak handle project apa sih? Iya, oke. Kalau posisi di Fresh Minds, kalau di project banyak kan ini ya, jadi analis, konsultan gitu. Terus kalau di secara divisinya banyak kan ngurusin di operationnya gitu. Jadi bantu di bikin deadline, kita kan sebagai konsultan perlu punya standar Betul, gitu ya. betul. Nah gitu-gitu deh. Kalau project belakangan ya data sih ya. Data Itu yang masih sangat hangat ya. masih sangat hangat. Sama yang highlight 2025 saya rasa sih mental health sih. Mental health ya? Mental health, yes. Betul. Jadi dengar-dengar nih belakangan ini, bukan belakangan ini ya, tahun 2025 ini Fresh Mind lagi sudah selesai ya proyeknya terkait dengan screening mental health. Nah, mungkin boleh diceritain sedikit nih ke Fresh People. Mulai dari awal mulanya klien, organisasi tuh ada kebutuhan itu tuh awalnya tuh gimana tuh Mas Yoga? Iya, memang sih mental health ini kalau kita main di medsos gitu ya, itu kan ramai banget gitu ya. betul. Apalagi kita Gen Z Iya. aware banget gitu ya Betul. soal mental health gitu. Nah, jadi memang kita ngeliat sih di Fresh Minds udah berapa kali gitu ya, kita ada melihat si perusahaan-perusahaan gitu itu udah mulai aware kita berbicara mental health gitu. Nah, kalau yang kemarin project sih, jadi memang karena perusahaannya gede gitu ya, mental health tuh jadi concern juga. Iya, betul. Karena biasanya ya mental health tuh selalu jadi concern nomor 2 lah. Ya, betul. Gitu ya, karena kita bicara budget gitu ya, itu kan nggak gampang gitu ya. Nah, kalau kemarin tuh jadi dia melakukan screening. Ya. Screening mental health, seluruh pegawai gitu ya dilakukan. Nah, dari situ tuh kelihatan gitu ya kira-kira permasalahan para rekan-rekan pegawai itu seperti apa gitu ya. Karena ya kembali lagi ya, kalau kita suka bicara itu kan work-life balance pasti seolah-olah itu ada pemisah gitu ya antara pekerjaan sama kehidupan pribadi. Sosial gitu. Iya, padahal mah kenyataannya ya itu sebenarnya nyampur gitu. Dan jadi kehidupan di keluarga dibawa ke pekerjaan, kerja dibawa keluarga gitu ya. Dan nggak semuanya itu sebenarnya bisa diintervensi sama organisasi. Nah, jadi tujuan dari project kemarin sih ngelihat si profil pegawai ini seperti apa, problem-problem yang mereka hadapi seperti apa, terus kayak jadi kita memberikan insight lah sebagai konsultan, apa sih yang bisa ditingkatkan gitu ya sama si organisasi untuk ya membantu lah ya, mendukung. Tentu kalau di interest organisasi tentu terkait produktivitas. Kalau sehat gitu ya, kalau Mbak Kia juga pecinta kopi nih ya. Yes, betul Kalau udah ngopi tuh pasti kerja lancar gitu ya. Nah, kalau ya pegawai kita orang-orang juga kalau emosi atau moodnya lagi enak pasti kerjaan juga lancar.
gitu. Betul. Jadi tadi agak sedikit menyinggung produktivitas itu sebenarnya lain juga ya sama kesehatan mental. Karena Sama, kalau ya. produktivitas mau tinggi, ya kita harus menjaga dulu ya kesehatan Yes. mental dari pegawainya. Betul Nah sekali. kebetulan organisasi yang dihandle sama Fresh Mind, yang Mas Yoga terlibat di dalamnya itu organisasi besar yang sudah aware Betul. terhadap kesehatan mental para pegawainya, Yes. sehingga mereka ada nih kebutuhan terkait dengan men-screening lah kesehatan mental dari para pegawainya. Nah itu untuk screening mental health itu gimana sih cara eksekusinya ya di lapangan supaya bisa diterima oleh organisasi dan karyawan-karyawan yang terlibat? Eksekusi ya. Nah sebelum ke eksekusi, yang pasti itu kita benchmark gitu ya di luaran sana gitu ya. Terutama di negara-negara maju yang udah lebih aware gitu ya. Nah memang kalau kita lihat di WHO utamanya gitu ya, ataupun juga organisasi-organisasi lain kayak NIOS gitu ya, itu memang mereka sudah punya framework Betul, gitu ya, yang betul. bisa kita pakai, dan memang secara itu tuh adaptable di Indonesia. Oke. Jadi kalau yang kita pakai kemarin, kita ngeliatnya dari dua sisi nih Mbak Kia. Jadi satu, kita melihat dari sisi produktivitas, Yes. dalam artian dari interest organisasi. Sisi lain satu lagi, produktivitas ini kita lihat, kita pengen juga melihat keadaan setiap orang. Oke. Jadi secara individu. Iya. Soalnya banyak kejadian tuh gini loh. Ketika dulu saya kuliah psikologi gitu ya, masih hobi banget bicarain secara klinis gitu. Kita tuh kenal yang namanya high functioning depression. Oke. Kalau pernah dengar. Jadi dia tuh sebenarnya udah habis deh, udah depres gitu ya. Ketika pulang ke rumah bingung mau ngapain gitu ya, daripada dia depres lagi udah dia kerja aja. Oke. Tapi itu kan lama-lama ya itu nggak baik ya iya sebenarnya gitu. ya. Nah, jadi Iya. kayak secara dari kacamata si organisasi, Oke. orang ini produktif. Yes. Tapi kalau dari sisi screening individu kesehatan, bisa jadi banyak banget dia punya apa ya namanya ya. Problem-problemnya gitu. Betul, iya. Nah, makanya kita ngeliatnya dari dua sisi, Oke. biar lengkap gitu. Jadi kita intinya tuh kita pasti punya framework ya untuk Yes. dilaksanakan, untuk mengukur. Jadi kita mengukur juga nggak by feeling gitu Oh, ya. iya, Kalau pasti. dulu kita masih kuliah mungkin Iya. oke by feeling nih kayaknya kurang sehat deh, kayaknya ini produktivitasnya oke banget gitu ya. Iya, iya, iya. Tapi sekarang untuk organisasi itu kita punya framework. Nah tadi mungkin boleh diceritain sedikit, mungkin boleh dijelaskan juga ya ke fresh people, framework yang dipakai tuh apa sih Mas Yoga? Ya, boleh. Frameworknya kebuka kok, semua orang bisa akses sebenarnya. Nah. Jadi kalau yang produktivitas kita utamanya pakai yang disebutnya 5 essentials Oke. atau 5 esensial gitu ya. Jadi ini dari sisi organisasi. Jadi biar si siapa namanya karyawan itu tuh produktif gitu ya, perlu dipenuhi lah 5 pilar ini gitu. Pertama ada mattering at work. Oke. Jadi pilar pertama atau esensi pertama itu tuh dia harus ngerasa dia berguna gitu ya dalam bekerja gitu. Itu satu. Terus kedua, adanya kesempatan untuk dia growth. Ya itu karir atau misalkan kayak kalau kita konsultan gitu ya, saya punya kesempatan untuk ikut banyak project gitu ya. Itu tuh juga opportunity for growth. Terus yang ketiga, yang Kenshi ini udah aware banget pasti, itu work-life harmony. Oke, Iya. itu sangat amat dijunjung ya sama Genzi Yes, ya. betul. Oke. Nah, cuma bedanya kalau di kita ya di tadi work-life balance itu kan kita ngeliatnya kayak ini tuh harus imbang gitu ya. Iya, Ini betul. tuh harus ada pemisah deh. Pokoknya saya 9 to 5, habis after 5 PM gitu ya, saya nggak bakal nyentuh kerjaan. Nah, kalau di sini beda. Oke. Karena justru kita melihat orang-orang yang produktif itu dia bukan work-life balance, tapi dia work-life harmony. Oke. Jadi ada harmoni antara si hidupnya di kantor sama hidupnya di rumah Pribadinya gitu dan keluarga ya. pribadi dan sebagainya. Dalam artian dia nggak, ya kalau waktu sih memang kita perlu menghargai lah gitu Yes, ya waktu. betul. Tapi di situ tuh kayak apa yang dia dapatkan di perusahaan gitu ya, skill-skill gitu ya, misalkan kayak dia belajar lah menghandle apa konflik gitu ya dengan rekannya, itu dibawa bisa bermanfaat gitu ya untuk keluarga. Iya, iya. Di keluarga dia misalkan belajar gimana sih saya
apa ya, berkomunikasi dengan keluarga Iya. secara empatik. Secara empati, ya. Nah itu kan juga bisa tuh dibawa ke Iya, betul, kantor betul. dan sebagainya. Jadi ada harmoni di situ. Ada harmoni di situ, oke. Itu 3. Iya. Terus yang keempat, connection and community. Oke. Jadi tentu di dalam perusahaan gitu ya, kantor, ya kita ketemu tuh sering banget gitu ya. Sering Iya, banget tiap betul. hari kita Hampir ketemu tiap gitu. hari ketemu. Kalau saya hubungannya nggak baik dengan Mbak Kia, aduh, saya tuh pasti Ganjel ya. Ganjel Iya, dong, iya. ngobrol juga gitu ya. Di podcast pun kayaknya aduh, hostnya Mbak Kia nggak boleh gitu ya. Gitu. Bisa yang lain nggak gitu ya? Iya. Bisa ya. Oke. Nah, jadi kalau connection sama komunitasnya nggak terbentuk, nggak enak. Itu gitu. juga akan ada gap ya. Iya, betul. Itu juga ya pasti mengurangi produktivitas. Yes. Sama yang kelima itu tuh protection from harm. Oke. Jadi, nah ini tuh mengambil, kalau kita mungkin di kantoran yang sekarang ya, yang modern, mungkin nggak terlalu berasa. Tapi kalau kita bekerjanya yang kerja di lapangan, Iya. nah itu kan perlu ada safety Iya, dan sebagainya. Nah itu tuh masuk dari sana. Tapi kalau di kita mungkin protection from harm lebih kepada kepastian bisnis gitu ya, keberlangsungan Oke. bisnis Keberlangsungan kita, bisnisnya si ya. perusahaan misalnya gitu-gitu. Bisa juga bicara ancaman-ancaman sosial misalnya gitu ya, kayak pekerjaannya mungkin high risk dan sebagainya gitu. Nah 5 itu sih kalau yang dari sisi perusahaan berbicara produktivitas. Kalau yang satu lagi itu kita ngambilnya screening yang kalau teman-teman mau cari, mau lihat gitu ya, itu SRQ20 itu ada di WHO yang memang dipakai secara cepat gitu ya untuk screening individu, karena dia cuma 20 item dan yes or no. Oke. Itu- Jadi lebih cepat gitu ya untuk Yes. analisis awal ya. Betul. Kalau fresh people pun mau ngisi, itu bisa Bisa ngisi ya. sendiri. Betul, bisa ngisi sendiri. Mungkin boleh di-spill nggak sih SRQ20 kita punya nggak sih Mas Yoga? Kita punya. Jadi teman-teman yang mau nyoba bisa kita buka aksesnya ya? Oh gitu, boleh ya. Boleh. Boleh. Iya. Nanti Tinggal- bisa nih kita cantumin di link bio, tapi ada nomor WhatsApp yang harus dihubungi gitu Iya, ya? boleh. Supaya nanti screeningnya lebih kita jaga nih gitu ya. Betul, iya. Oke, sip, oke banget nih. Soalnya, nah, tapi penting juga sih Mbak Gia, soalnya kalau kita nyari SRQ20 itu tuh mungkin yang belum diadaptasi Iya, ya bahasa iya, Inggris, iya, takutnya iya, beda, iya. iya benar. Betul. Nah, Kian mau ngulik salah satu dari si 5 esensial. Sangat menarik di poin 3 sama 4. Iya. Life balance atau work life harmony gitu ya. Jadi sekarang tuh mungkin lebih ke harmoninya gitu. Iya. Nah, mungkin Gen Z ini sangat menjunjung tinggi gitu ya tadi yang si work life harmony. Gimana sih cara perusahaan untuk menjaga harmoni dari pekerjaan dan individunya dari para Yes. pegawai? Mungkin ada pernah kejadian atau mungkin pernah langsung menangani kasus tersebut gitu nggak Mas Yoga? Nah, iya. Jadi memang habis kita lakukan gitu ya, kita kan bentuknya screening, Iya. kita olah data gitu ya, sampai ke machine learning. Jadi kita ketemu tuh karakteristik teman-teman yang memang lebih punya problem lebih banyak gitu ya di perusahaan, sehingga ini keadaannya lebih stressful gitu ya. Nah, memang kebanyakan kalau kita lihat ya, justru kebanyakan itu tuh masalah-masalah yang muncul di sosial dia, Iya. di luar pekerjaan gitu ya, justru tuh dampaknya lebih gede. Oh gitu. Daripada stress Oke. pekerjaan. Itu hasil dari analisis. Iya, kalau yang analisis kebetulan screening di itu ya? organisasi Di itu organisasi gitu ya. itu, oke. Nah, jadi kita flooring dong Iya. ke top manajemen mereka gitu ya. Keadaan pegawai Bapak Ibu seperti ini nih gitu, kayak apa dong yang bisa kita lakukan gitu ya. Dan ketika diskusi itu memang salah satu yang menarik adalah manajemen di organisasi ini wise gitu, cukup wise gitu ya. Dalam artian tetap melihat memang kita sebagai organisasi perlu menjaga nih produktivitas iya. gitu ya untuk mencapai target. Iya betul. Nah, di satu sisi mereka berbicara juga gini, lah tapi kan kalau produktivitas kita perlu menjaga dong Iya, pegawai kita betul, gitu ya. Nggak bisa kalau mungkin orangnya gampangnya bilang ya udah kita cut aja yang bermasalah Iya, gitu iya, ya. iya. Karena Tapi, pegawai kan banyak banget betul, gitu ya. Nah, tapi yang menarik itu justru kita berbicara dari si organisasi ini bisa memberikan apa gitu ya untuk mempermudah pegawai-pegawai ini yang punya masalah di luar kantor. Contoh simple deh, yang semuanya mungkin rasanya udah aware gitu ya kalau pernah, ini adalah wanita berkarir Iya. dan punya anak. Oke, itu Ya. relate banget ya. Mungkin hampir Ya. semua wanita yang
akan menjadi ibu dan yang sudah menjadi ibu tuh Yes. mungkin jadi sebuah isu-isu juga ya. Yes. Dari dulu bahkan Dari sampai dulu. sekarang yang mungkin sekarang udah mulai aware nih ya para karyawati Betul. gitu. Nah itu tuh gimana kasusnya Mas Yoga? Nah, jadi itu kalau kita di bahasa psikologi kita kenalnya mereka sandwich generation. Ya, oke. Ya kan, jadi sudah punya anak, utamanya baru punya Baru anak punya gitu ya, anak, iya. masih kecil, anaknya masih perlu lengket. Dan biasanya yang umur-umur segitu kan mungkin umur 30-40 gitu ya, orang tuanya juga sudah mulai pensiun. Iya. Biasanya gitu ya, Iya. jadi sandwichnya tuh rasanya kelihatan ya. gitu ya. Jadi ketika mereka mungkin produktivitasnya di kantor menurun tuh bukan masalah kompetensi lagi, Yes. gitu ya, karena Betul. tekanannya tuh dari berbagai sudut gitu sudut ya. ya. Iya. Nah, jadi kita diskusi lah dengan top management. Oke. Anda punya pegawai dengan profil seperti ini, gitu ya. Nah, salah satu yang menarik adalah ya ini tuh harus diintervensi dengan kebijakan yang tepat Iya, betul. dari organisasi. Salah satu yang kemarin sempat didiskusikan adalah, oh ya oke, berarti dengan karyawan dengan seperti ini, kita bisa bantu mereka dengan misalkan memberikan kesempatan mereka untuk work from home lebih banyak. Oke, ya. Itu satu. Atau dua, diberi awareness ke atasan langsungnya bahwa karyawan Anda ini tuh masih punya anak loh gitu. Kalau bisa, lu nggak boleh, jangan ganggu deh kalau udah jam kerja lah gitu. Karena sebenarnya ya, jadi gini, mereka tuh sudah punya tekanan dari berbagai sisi gitu ya. Tapi secara produktif itu nggak ngebanting banget. Iya. Artinya kan sebenarnya kompetensi mereka Masih tuh oke banget gitu ya. yes, dan capable banget gitu ya, untuk udah ngurus pasang kiri kanan tuh masih Iya, perform. ya itu kan Iya, oke banget yes, gitu ya. dan artinya ya organisasi nggak bakal sampai apa ya rugi Iya, segitunya gitulah kalau kita tuh memberikan batas yang baik Iya. untuk mereka. Dan nanti ya jangka panjangnya tentu kalau ibu-ibu itu ya, wanita karir ini dia nyaman gitu ya bekerja di sana, pasti yakin deh, pasti loyal. Yakin, pasti Iya, gitu ya. pasti loyal dan produktivitasnya justru makin meningkat, bisa Betul, jadi nggak sih? betul, iya. Ketika anaknya sudah gede Iya, gitu ya, betul. dia kan ada kebutuhan nurturingnya dulu tuh, kebutuhan nurturingnya jalan Iya, terus iya, gitu ya. iya. Sekarang anaknya sudah besar, dia nggak ada lagi ruang untuk nurturing, ya pasti yang dia nurturing adalah pekerjaannya dia gitu ya. Jadi dia punya sense of belonging itu Yes, pasti lebih tinggi. lebih tinggi ya, lebih kuat ya. Ya itu ya, saya belum pernah baca banget sih ada riset membicarakan itu gitu ya. Tapi kalau kita dulu belajar psikologi itu ya, rasa-rasanya sih kemungkinan ke situ gede. Jadi kayak justru mereka yang lagi di stresor gitu tuh bukan selalu pasti jadi liabilitas buat perusahaan gitu ya. Tapi kalau dikelola dengan baik ya pasti namanya sumber daya manusia itu pasti aset. Pasti aset, betul. Betul. Dan itu kelihatannya pasti di jangka panjang juga ya. Betul. Benar. Oke, nah itu sangat menarik banget nih. Jadi kalau misalnya dari 5 esensial tadi dari framework itu perlu nggak sih dipenuhi kelima-limanya supaya menjadi mental health-nya lebih baik gitu ya? Ya. Atau ya mungkin 3-nya better, 2-nya agak low itu masih screeningnya tuh masih oke atau gimana tuh Mas Yuda? Iya memang sih sebenarnya kalau 5 esensial ini tuh kita mengambilnya indeks rata-rata lah ya. Oke. Sebenarnya gitu ya. Nah, cuma memang ya berarti nanti kalau misalkan masih oke nih, misalkan indeksnya masih 80 tapi 2-nya jeblok gitu ya. Ya tentu itu jadi area of improvement sih sebenarnya gitu ya. Catatan khusus gitu ya. Ya. Dan rekomendasi kita, jadi itu organisasi ini sudah 2 tahun berturut-turut Oh oke. mengover. Oke. Kita bisa lihat trennya, Oh ya. benar. Dan ternyata kalau kita lihat trennya itu tuh, dan kita berbicara dengan top management, ini ada tren gini nih. Jadi awalnya itu tuh dimensi yang paling berkorelasi di mereka tuh adalah connection and community. Oke. Betul. Nah, terus habis itu ternyata setelah berjalan gitu itu di 2024, 2025 kita ukur lagi berubah. Oke. Berubah. Yang paling berkorelasi itu justru opportunity for growth. Oh oke. Jadi tahun 2024 itu connection and community, Ya. 2025-nya berubah nih. Berubah ke Itu arah opportunity. berapa for growth. persen tuh kenaikan perubahannya tuh Mas Yoga? Kalau persen
Enggak, soalnya kita ini korelasi. Oh oke. Urutan korelasinya. Urutan korelasinya ya. Jadi si growth ini tuh sekarang kayak puncaknya ya, yang urutan pertamanya gitu. Ya. Oke. Nah itu ada ini enggak? Ada. Latar belakangnya. Kenapa sih? Jadi nomor growth ini yang jadi hype gitu ya? Yes. Nah, jadi itu ternyata memang ini menariknya. Jadi dari data si ini ya, kita mungkin di sini kita berbicara cuma mental health gitu ya. Yes. Tapi setelah kita bawa ke top management, ternyata mereka punya insight lain gitu ya. Oke. Jadi ternyata memang ada kebijakan yang cukup berubah. Dulu itu mungkin bahasanya di mereka tuh adalah mereka tuh sekarang banyak karyawan-karyawan yang sebutannya itu tuh dia tuh karyawan kontrak gitu lah ya, yang memang tuh nggak ada jalur karirnya. Iya gitu kan banyak ya yang kayak staff-staff di lapangan gitu-gitu. Nah dulu di tahun 2024 itu nggak terlalu banyak. Nah sekarang ternyata semakin bertambah, justru itu jadi dinamika baru di organisasi mereka. Betul. Dan akhirnya di di manajemen gitu ya. Ketika mereka lihat data kita, lihat tren kita, mereka justru punya insight gitu ya. Oh ternyata ketika kemarin kita bikin kebijakan seperti ini tuh berdampak loh. Ya ternyata gitu. Iya, yang mana mungkin kalau kita nggak ngambil data tentang mental health mungkin nggak kelihatan ya. Gitu ya. Jadi itu salah satu menariknya tuh kalau punya data seperti itu tuh. Oke, jadi data mental health sebenarnya nggak cuman hasilnya untuk mental health ya. Jadi untuk organisasi terutama top manajemen itu bisa ngelihat dampak lainnya. Gitu ya. Iya. Itu menarik banget. Karena dia kan sifatnya holistik ya, Mbak. Iya. Holistik tuh bahkan di item-item itu tuh ada juga berbicara finansialnya. Gitu ya. Waktu bekerja itu masuk semua gitu. Semua ya, jadi relasi kelihatan ya. Dengan atasan gitu ya. Nah dari situ kan sebenarnya banyak ya poin-poin yang bisa dia ini gitu dia explore lagi gitu ya. Oke, nah itu tadi kan udah banyak tuh temuan-temuannya gitu ya. Ada nggak sih mungkin salah satu atau salah dua insight yang menurut Mas Yoga ini tuh sangat relate untuk fresh people di luar sana? Nah, gitu apa aja mungkin boleh diceritain Mas Yoga? Insight-nya tuh gini sih, ini kalau dari pandangan saya ya, semoga teman-teman juga relate gitu ya. Karena kalau kita dari konsultan tuh perlu lihat dari dua sisi ya. Sebenarnya ngelihatnya gini, kalau berbicara produktivitas gitu ya, wacana dulu banget gitu ya, kayak seolah-olah itu tuh perusahaan tuh cuma mau taunya profit. Ya, tutup mata kesehatan mental gitu ya. Produktivitas itu tuh work life balance tuh seolah-olah itu justru jadi lawannya gitu ya dari produktivitas gitu ya. Makanya dulu ketika kita Gen Z gitu ya, saya juga ngerasain kayak kita mulai masuk ke tenaga kerja itu kan berasa banget wave-nya kita gitu ya mengangkat soal work life balance gitu ya. Insight-nya adalah ternyata yang kita lakukan gitu ya, Gen Z itu ternyata benar. Itu ternyata jalur yang benar ya teman-teman ya, betul. Jadi apa yang istilahnya apa yang diperjuangkan oleh Gen Z ternyata didengar juga oleh organisasi yang mungkin udah Gen X gitu ya. Yang sebelum-sebelumnya tuh yang nggak aware kesehatan mental pegawainya tuh ya udah anggapannya itu adalah persoalan pribadi. Betul. Gitu. Nah, iya benar. Ya? Didesain seolah-olah persoalan pribadi. Iya. Benar. Nah, sekarang sudah mulai aware nih organisasi gitu ya. Itu insight yang didapat. Insight yang didapat dan justru ketika cara-cara untuk menaikkan produktivitas yang dulu old school gitu ya, udah mentok gitu ya. Nah, justru kita ini tuh membuka satu peluang lagi buat organisasi sekarang mulai memperhatikan mental health pegawainya dan justru itu menjadi gerbang yang baik gitu ya untuk menjaga produktivitas. Ya utamanya sekarang nyambung juga ya dengan kita berbicara ESG pasti ya, sustainable dan sebagainya. Ya sumber daya manusia juga harus kita jaga sustainability-nya gitu ya. Betul. Biaya rekrutmen tuh nggak murah gitu lah ya. Jadi prosesnya panjang, biayanya mahal gitu ya. Trainingnya, onboardingnya gitu ya. Betul. Tentu perusahaan juga nggak mau gitu ya karyawan yang setahun 2 tahun. Betul. Menjaga banget ya. Ya akan lebih berasa tuh investnya kalau invest diperhatikan well-being-nya gitu ya, mereka bisa bertahan lebih dari 5 tahun, 10 tahun gitu ya.
Nah itu tuh pasti produktif gitu deh. Banget gitu. Yeah. Secara tadi kan ngomongin profit ya, organisasi manapun pasti juga mencari profit. Nah itu justru akan meningkatkan profit juga gitu ya. Benar, karena produktivitas ya pasti. Iya kan, lain ya dengan profit gitu ya. Iya, kalau udah produktif dan nggak profit ya mungkin itu butuh salah, hitungannya salah. Mungkin ada yang salah tuh. Iya. Ada gap yang belum kelihatan tuh gimananya gitu ya. Jadi produktivitas dan profit pasti lain gitu. Iya, dia pasti beriringan. Pasti beriringan, betul. Nah, mungkin terakhir nih Mas Yoga. Apa sih yang mau disampaikan nih ke fresh people? Mungkin sebagai Mas Yoga kan juga seorang karyawan yang bekerja di perusahaan. Dari sisi pribadi, gimana untuk kita tetap menjaga kesehatan mental kita? Dan yang kedua, dari sisi Mas Yoga sebagai konsultan yang melihat whole perusahaan ke karyawannya tuh, apa sih yang sebaiknya perusahaan bisa berikan kepada karyawannya? Oke. Kalau saya lihatnya gini sih, satu tadi ya, buat kita teman-teman Gen Z gitu ya, mungkin kita perlu mulai mengubah term gitu ya, dari work-life balance menjadi work-life harmony. Gitu kalau saya ngeliatin, dan itu dari pengalaman saya juga. Dulu pas awal-awal konsultan, kita working hours lumayan tinggi ya, berarti ya konsultan gitu. Nah, berusaha membatasi itu justru jadi stres malahan. Karena rasanya gue nih udah after hours kok masih ganggu sih gitu ya. Malah saya rasanya agak tapi ketika kita menyadari bahwa ya udah ini work life harmony loh. Oh, pekerjaan saya itu nggak mungkin begitu aja saya tinggal di kantor, saya pulang ke rumah itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, ketika punya itu tuh saya ngeliatnya gini, ketika dia ngechat justru itu baik karena saya langsung punya informasi. Nah, jadi nanti ketika saya mandi mungkin kepikiran atau apa gitu ya nanti saya balasnya nanti apa gitu ya. Jadi dalam artian kita tetap menghargai gitu ya, memang ada jam kerja, ada peraturan, tapi ya bukan berarti itu tuh kayak sebuah beban gitu beban. Malah mungkin bisa jadi membantu kita sebagai reminder gitu ya. Itu nanti lagi kepikiran, bisa nih nanti jadi bahan untuk kita lebih explore terkait yang tadi gitu ya. Benar. Kita membangun ritme lah ya. Harmoni itu kan ada ritme gitu ya. Kalau kita kotak-kotakin gitu ya justru nanti nggak berasa harmoninya. Betul. Itu satu. Terus yang kedua, buat perusahaan-perusahaan yang mungkin belum aware gitu ya, justru investasi mental health pegawai itu justru jadi salah satu investasi yang menggiurkan kayaknya untuk sekarang gitu ya. Nah, orang selalu berpikir mental health tuh kalau sudah bicara mental health tuh ada gila gitu ya. Konotasinya gila gitu ya. Nah, sebenarnya kita perlu mengubah mindset gitu. Bahwa kalau ini dari sisi organisasi gitu ya, sebutannya itu we can control gitu ya. Kita tidak bisa mengendalikan gitu ya what we don't measure. Jadi apa yang tidak kita ukur. Jadi makanya assessment tuh penting. Ya. Coba di-assess dulu deh. Mungkin Anda ngeliatnya sekarang fine aja kok gitu, tiba-tiba meledak gitu ya. Kita nggak tahu lah, semoga ada nanti who knows gitu ya. Jadi ya coba dulu deh di-assess dulu. Mungkin dua itu sih bagian ya itu yang cek mungkin itu sangat bisa diterapkan gitu ya. Jadi kan ini tips-tips kecil juga untuk individu, baik individu yang sebagai pekerja dan mungkin yang lagi nontonnya ada top manajemen ya. Mungkin organisasi-organisasi yang udah mulai aware dan mungkin udah tahu nih atau mungkin masih bingung apa yang harus dilakukan. Tadi ada tips assessment dulu aja, kecil-kecilan. Tadi juga udah dibahas ada SRQ 20. Mungkin itu jadi bahan awal dulu ya untuk membantu assessment gitu. Nah, itu menarik banget Mas Yoga. Nih obrolan kita udah lumayan panjang nih teman-teman. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan. Jadi kalau misalnya teman-teman menarik terkait dengan topik mental health ini lebih dalam lagi, nanti boleh request aja di komen ya. Jadi nanti kita akan bikin part 2-nya gitu ya Mas Yoga. Oke, ini mungkin waktunya juga sudah habis. Saya Kia mengucapkan banyak banget terima kasih ke Mas Yoga. Ini luar biasa insight-nya. Saya sebagai karyawan dan sebagai konsultan juga gitu ya, ini tuh membuka mata lebih lebar lagi, pikiran lebih jernih lagi terkait dengan kesehatan mental gitu. Mungkin itu aja dari kita. Sekali lagi terima kasih Mas Yoga dan teman-teman Fresh People, jangan lupa saksikan Fresh Talk di topik-topik selanjutnya yang gak kalah menarik. Oke, see you Fresh People, sampai jumpa di Fresh Talk selanjutnya. Thank you, sampai jumpa.